Ibu, Bapak, anak-anak, saudara-saudari, dan para pendengar dimanapun saudara berada. Shalom. Shalom. Syukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah dalam ibadah online GKJ Demak Ijo. Minggu ini kita memasuki Minggu Pembaptisan Tuhan Yesus dengan tema khotbah Baptisan Roh Kudus. Bacaan terambil dari Injil Markus 1 ayat 4 sampai 11. Adapun ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Agus Haryanto, STH, M. Min. Jemaat dipersilahkan bersaat teduh sejenak. Saudara-saudari, hari ini kita diajak mengingat kembali hakikat baptisan. Ketika kita dibaptis, kita memasuki hidup persekutuan bersama Allah. Persekutuan itu ditunjukkan dalam semangat berkarya bersamanya dalam setiap aspek kehidupan. Dia yang menciptakan segala sesuatu sudah, sedang, dan akan terus berkarya melalui umatnya. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita memulai ibadah pada saat ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 289, bait pertama dan kelima, Tuhan Pencipta Semesta. Pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Shalom. Shalom. Bapak Ibu saudara terkasih dan para pendengar dimanapun sudah berada, mari kita menyiapkan hati untuk memasuki ibadah pada saat ini, dan di dalam hati kita masing-masing menyatakan pengakuan demikian. Ibadah Minggu Pembaptisan Tuhan Yesus terlaksana karena pertolongan kita berasal dari Allah Bapa, sumber kehidupan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, baptisan Tuhan Yesus merupakan salah satu tonggak iman kita. Tuhan Yesus yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Dialah yang akan membaptis kita dengan Roh Kudus. Dalam Dia, Roh Allah bekerja dan memampukan kita bekerja sesuai kehendak Allah. Mari kita memuliakan namanya dengan menyanyikan Kidung Jemaat 7, bait pertama dan keempat. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar.
Jemaat yang terkasih, marilah kita memperhatikan perintah Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 38 yang demikian firman-Nya, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat yang terkasih, setiap orang yang dibaptis akan menerima karunia Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang memampukan kita melakukan kehendak Allah. Saat ini, marilah kita melihat diri kita sendiri. Sudahkah sebagai orang yang telah dibaptis, kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus? Marilah kita mengakui segala dosa dan kelemahan kita karena belum mampu seutuhnya hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah dan kasihilah kami, karena sebagai milik kepunyaan-Mu yang telah dimeteraikan dalam baptis suci, kami belum mampu seutuhnya hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Para pendengar dan jemaat terkasih, setiap kita yang menyadari kesalahan kita dan menyatakan pertobatan kita hadapan Tuhan, Tuhan yang penuh kasih berkenan mengampuni dosa-dosa kita, dan itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan saat ini kita akan menerima berita anugerah itu dari surat Paulus pada jemaat di Kolose pasal 2 ayat 12 yang demikian sabdanya. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia di antara orang mati. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Marilah kita menyatakan syukur dan kesanggupan kita atas anugerahnya yang dinyatakan bagi kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 362 bait yang pertama dan kedua, "Aku milikmu, Yesus Tuhanku." Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu, ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama menyiapkan hati untuk menerima berkat Tuhan melalui sabdanya. Namun sebelumnya mari kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa.
Bapa, kami bersyukur atas penyertaan dan berkat-Mu sampai saat ini. Dan di dalam ibadah ini kami juga Engkau berkati dengan firman yang akan kami dengar dan renungkan bersama. Roh-Mu yang kudus yang menyertai setiap kami, memampukan setiap kami untuk dapat mengerti dari setiap bagian sabda-Mu. Terlebih kami juga dimampukan untuk dapat melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena Tuhan, bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Di dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan memohon berkat-Mu. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan bersama dari Injil Markus pasal 1. Injil Markus pasal 1 ayat 4 sampai dengan 11. Injil Markus pasal 1 ayat 4 sampai dengan 11 saya akan bacakan untuk kita semua. Injil Markus pasal 1 ayat 4 sampai dengan 11 yang demikian sabda Tuhan. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak dan Roh Kudus seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Para pendengar dan jemaat kasih, bagian sabda Tuhan yang telah kita dengar dan saya bacakan tadi diberi tema baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus. Baptisan dari kata baptis artinya permandian. Bahasa dogmanya itu dibersihkan, disucikan untuk menjadi pengikut Kristus. Maka dalam tata organisasi gereja, seseorang menjadi warga gereja setelah dia dibaptis. Itu berbeda dengan aturan negara, seseorang tercatat menjadi warga negara ketika dia lahir. Nah, apa maksudnya baptisan Roh Kudus itu? Apa ada baptisan yang lainnya? Apa maknanya? Bagi kita yang sudah mengalami baptis, itu kemudian bagaimana kita menghayati dalam kehidupan kita. Nah, mari kita akan temukan bersama dari bacaan kita, Injil Markus pasal 1 ayat 4 sampai dengan 11. Di ayat 4 sampai 6, Yohanes Pembaptis memberitakan agar orang bertobat supaya dia dapat diampuni dosanya melalui baptis. Maka datanglah seluruh orang di daerah Yudea dan Yerusalem. Dia tinggal di padang gurun dan hidup di sana. Di ayat 7 sampai dengan 9, ia memberitakan dan mendahului Yesus
Yohanes menghayati, mengakui, membuka tali kasutnya pun tidak layak. Membuka tali kasut itu pekerjaan hamba, bahkan dia merasa hamba pun tidak layak di hadapan Yesus. Yohanes membaptis dengan air, Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Di ayat 10 dan 11, Yesus dibaptis oleh Yohanes dan Allah berkenan dan Roh Kudus turun dari atas langit. Jemaat kasih dan para pendengar, Yohanes sedang memberitakan kedatangan Mesias yang akan membaptis setiap orang yang percaya dengan Roh Kudus. Nah, kalau kemudian kita kaitkan dengan kehidupan kita sekarang, apa artinya? Kita adalah orang-orang yang dibaptis dengan Roh Kudus dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Maknanya bagi kehidupan kita apa dan apa konsekuensinya? Saya mencatat ada dua hal penting dari bacaan kita ini. Yang pertama, bahwa Roh Kudus dimeteraikan dalam hati setiap orang yang percaya. Setiap orang yang percaya pada Yesus itu kemudian dimeterai Roh Kudus. Artinya Roh Kudus bersama dia memimpin hidupnya. Roh Kudus memimpin hidup setiap orang yang percaya kepada Yesus. Dan Roh Kudus senantiasa mengingatkan orang percaya untuk hidup benar seperti yang difirmankan oleh Allah. Kita sering merasa bahwa ada bagian-bagian dalam kehidupan kita di mana kita sering berhadapan dengan pilihan-pilihan. Pilihan yang baik, tidak baik, itu sudah jelas. Yang baik pasti Roh Kudus, yang tidak baik yang lainnya. Gitu. Tetapi kadang-kadang juga ada pilihan-pilihan yang sulit dalam kehidupan kita. Dan sesungguhnya Roh Kudus itu mengarahkan hidup kita, memberi tanda kepada kita. Dan banyak orang menyaksikan tandanya itu adalah damai sejahtera atau tidak damai sejahtera. Ketika kita melakukan sesuatu yang membuat kita tidak damai sejahtera, kita harus sadar betul bahwa sesungguhnya Allah tidak berkenan melalui peringatan Roh Kudus. Nah, sehingga sesungguhnya hidup setiap orang percaya yang dimeterai Roh Kudus itu diarahkan agar dia senantiasa punya kepekaan hati untuk bisa mendengar dan memperhatikan pimpinan Roh Kudus dalam kehidupannya. Yang kedua, pimpinan Roh Kudus itu menghasilkan buah dalam hidup. Kalau setiap orang yang dipimpin Roh Kudus itu sesungguhnya dia akan menunjukkan buah-buahnya. Paulus menggambarkan dengan jelas di Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Buah-buah Roh Kudus itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Orang yang diberi Roh Kudus akan menunjukkan kehidupan seperti itu. Bagaimana dia senantiasa menyatakan kasih dalam kehidupannya, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan dimanapun dia berada. Dia juga senantiasa dimampukan untuk sabar dalam setiap bagian kehidupan. Bapak Saudara dan kasih, kita sering juga tergoda untuk tidak sabar. Tapi ketika kita kemudian tidak sabar, kemudian marah, harusnya kita ingat bahwa kita sedang tidak dipimpin oleh Roh Kudus dan harusnya kemudian kita menyadari dan kemudian merubah hidup kita. Nah, sementara kalau kita tidak begitu, sesungguhnya kita sedang hidup dalam keinginan daging, dikuasai oleh nafsu duniawi. Dan itu nampak, dikatakan juga di Galatia 5 ayat 19 sampai 21, nampak dalam kenyataan hidup di mana orang melakukan percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabuan, pesta pora,
dan hal-hal yang diwarnai oleh keinginan untuk menuruti hawa nafsu manusiawi. Jelas. Maka sesungguhnya kita sekarang diingatkan, kita yang telah dibaptis dengan Roh Kudus itu, kita dipimpinnya, dan pimpinan Roh Kudus itu membuahkan buah-buah dalam kehidupan. Dan ketika kita belum menunjukkan buah-buah kehidupan, kasih, sukacita, dan seterusnya sampai penguasaan diri itu, sesungguhnya kita harus terus belajar, kita harus terus peka, kita harus terus bertobat untuk kemudian hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Maka menjadi jelas bagi kita, sesungguhnya kita sedang dalam keadaan seperti apa. Tapi setiap kita orang percaya, Yesus telah menempatkan Roh Kudus dalam hidup kita, yang akan memimpin kehidupan kita agar kita menampakkan hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dan biarlah hidup kita sediakan terbuka untuk dipimpinnya, sehingga kita menghasilkan buah-buah yang menjadi berkat bagi kita, tapi juga bagi kehidupan. Setelah berjuang, Tuhan berkati kita semua. Amin. Satu doa untuk kita. Mari kita menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Bapa, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Mengingatkan kami kembali bahwa kami anak-anak-Mu, orang-orang yang telah Engkau selamatkan, yang telah Engkau pimpin dengan Roh Kudus. Bahkan Engkau memeteraikan Roh Kudus dalam hati kami, yang senantiasa menolong kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu, sehingga menyatakan buah-buah roh dalam kehidupan kami. Kehidupan di dunia ini sering menggoda kami, sehingga kami cenderung untuk menuruti keinginan hawa nafsu kami, memuaskan diri kami. Tuhan tolong kami, agar kami senantiasa terus membuka hati, membuka diri untuk mendengar sapaan Roh-Mu, sehingga kami berubah, kami senantiasa bertobat atas kehidupan yang belum seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, berkati untuk kehidupan pemerintah negara kami, bangsa negara kami, di tengah-tengah upaya kami untuk terbebas dari virus corona, upaya pemerintah untuk mulai menerapkan menggunakan vaksin yang telah disiapkan. Bapa, berkati agar melalui upaya ini kami dapat segera dimampukan untuk menghadapi, mengatasi semua ini dan memutus mata rantai penyebaran virus corona, dan kami kembali hidup seperti semula di dalam anugerah dan berkat Tuhan. Bapa, berkati pemerintah negara kami di dalam upaya untuk mengatasi berbagai pergumulan hidup kami terkait dengan masalah politik, ekonomi, berbagai tindak kejahatan, berbagai penyakit dan pergumulan yang lainnya, agar kami dapat segera merasakan kehadiran dan pertolongan-Mu yang menyatakan keadilan, kesukacitaan, perdamaian, dan damai sejahtera. Memberkat-Mu Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan di muka bumi yang terus juga berjuang untuk ambil bagian dalam pekerjaan-Mu di tengah dunia ini, terlebih di dalam mendampingi jemaat Tuhan di tengah pandemi COVID-19 ini. Sungguh kami merasakan ada banyak keterbatasan kami, namun kami yakin Engkau mampukan kami. Tolong kami Tuhan, agar kami terus taat setia menaati protokol kesehatan, agar di masa pandemi ini melalui ibadah online maupun offline kami tetap bisa menjaga kesehatan kami semua karena berkat dan pertolongan-Mu. Bapa, berkati gereja-gereja Tuhan di dalam setiap kehadiran pelayanannya, demikian juga dalam pelayanan di tengah-tengah masyarakat, agar boleh ambil bagian bagi pekerjaan dan kemuliaan nama Tuhan. Berkat-Mu juga untuk saudara kami yang menderita sakit dan dalam persoalan kekuatan kesehatannya. Bapa, berkati agar mereka diberi anugerah yang dari-Mu agar dapat sembuh seperti sedia kala.
dan melanjutkan aktivitas turut kehendak Tuhan. Memberkati juga untuk anak-anak kami yang sedang berjuang untuk meraih masa depannya melalui studi mereka. Bapa, berkati di masa pandemi ini, kiranya mereka senantiasa dikuatkan dan diberikan semangat, tapi juga kemampuan, kepandian, pantang menyerah, sehingga mereka berhasil. Mohon berkat-Mu untuk anak-anak kami yang telah menyelesaikan studinya, mencari pekerjaan. Bapa, berkenan membuka jalan agar melalui setiap usaha yang dilakukan, anak kami dapat segera bekerja dan menerima anugerah-Mu. Bapa, berkati juga untuk saudara kami yang dalam hari-hari minggu ini berulang tahun kelahiran. Bapa, berkati agar mereka semakin didewasakan, dikuatkan dalam kehidupan mereka. Demikian juga keluarga-keluarga yang dalam hari minggu ini berulang tahun pernikahan. Bapa juga berkati, kiranya kasih Kristus nyata atas kehidupan keluarga-keluarga ini. Bapa, kiranya Kau juga berkenan memberkati jemaat Tuhan di sini, GKJ Indemaicu, untuk warga gereja, pengurus komisi, panitia tim, dan majelis gereja-Mu dalam upaya kami untuk terus berjuang melakukan kehendak-Mu, agar jemaat semakin didewasakan, dikuatkan, dan diberkati, dan kami juga berkontribusi dalam kehidupan di tengah-tengah bangsa negara kami di mana Engkau tempatkan kami. Dan Engkau juga benar mendengar permohonan kami semua yang mendengar ibadah ini dan mengikuti ibadah online. Demikian Bapa, permohonan kami, kiranya hanya kehendak-Mu yang terjadi atas permohonan kami ini, dan mohon ampun kekurangan dan dosa-dosa kami. Kami menyerahkan semua dalam berkat anugerah-Mu saja, di dalam Tuhan Yesus Juru Selamat dan Penolong hidup kami. Amin. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Marilah kita perbarui iman bersama dengan orang percaya di seluruh dunia dan di sepanjang abad dengan menyatakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalih langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang terkasih dan pendengar yang setia, marilah kepada Tuhan persembahan kita pada minggu ini akan kita dasari dari surat Roma 12 ayat yang pertama, yang demikian sabdanya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikianlah sabda Tuhan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang beribadah secara online, persembahan dapat diaturkan di gereja dengan dimasukkan di kotak yang telah disediakan, atau dapat juga ditransfer melalui nomor rekening GKJ Indemaicu seperti yang telah tertera di layar atau warta jemaat online. Marilah persembahan ini kita haturkan dengan menyanyikan kidung jemaat 302 bait pertama sampai ketiga, Ku beri persembahan. Persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku, dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku.
marilah persembahan ini kita haturkan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas segala pemeliharaan-Mu. Terlebih saat ini kami telah melangkah di tahun 2021. Rasa syukur kami ini kami ungkapkan dengan menghaturkan persembahan syukur kepadamu. Kiranya persembahan kami ini Engkau terima dan Engkau berkati, sehingga layak dan berkenan di hadapan-Mu dan dapat dipergunakan untuk mendukung pekerjaan Tuhan melalui GKJ Demak Ijo. Berkatilah pula setiap pekerjaan kami ya Tuhan, sehingga di waktu yang akan datang kami semakin dapat mengaturkan persembahan yang terbaik. Majelis GKJ Demak Ijo yang Tuhan percaya mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan memberkati sehingga dapat mengelolanya dengan penuh ketelitian dan tanggung jawab. Demikianlah doa syukur kami. Ampunilah atas setiap dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih dan para pendengar yang dimanapun berada, Yohanes Pembaptis berkata, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Tuhan Yesus telah datang ke dunia. Dia telah membaptis kita dengan Roh Kudus. Kini kita dipanggil untuk hidup dalam terang Roh Kudus dan setia mewartakan cinta kasih-Nya bagi dunia dan sesama. Kini marilah kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 238, bait pertama dan kelima. Ya Roh Kudus berkarunia. Terima kasih para pendengar dimanapun sudah berada. Kita akan mengakhiri ibadah ini dan kita diingatkan bahwa Roh Kudus senantiasa menyertai kita, sehingga kita dimampukan untuk dapat mengerti kehendak-Nya, bahkan kita dipanggil untuk menghasilkan buah-buah roh bagi kesejahteraan dunia, bagi kehidupan. Oleh karena itu, arahkanlah hati pada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan berkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyertai saudara dengan wajah-Nya dan beri saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya pada saudara dan beri saudara damai sejahtera. Amin.
Jemaat yang terkasih dan pendengar dimanapun Anda berada, ibadah telah selesai. Marilah kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, hidup saling melayani, bekerja dengan giat dan setia menjadi saksinya. Marilah kita menyanyikan nyanyian penutup dari Kidung Jemaat 410 bait pertama. Tenanglah kini hatiku, selamat hari Minggu, selamat merasakan berkat Tuhan. Salam sehat, Tuhan memberkati.